Halo, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin channel Pothead. Di sini aku suka ngebahas tips-tips seputar podcasting dan home recording, juga alat-alat untuk podcasting. Jadi kalau kamu suka topik-topik kayak gini, jangan lupa subscribe channel Pothead dan follow juga di Instagram @pothead.id. Nah, ini aku rekamannya di rumah nih ya. Terus ceritanya udah bawa alat-alat nih dari studio buat rekaman di rumah. Tapi ternyata aku lupa bawa mikrofon dong. Dan untungnya sih aku selalu bawa wireless mic GoTo nih dari Rode. Ini selalu ada di dalam tas ya, jadi aku tetap bisa rekaman. Cuma ini mikrofonnya aku pegang aja ya, biar suara latar tuh nggak kedengeran. Jadi aku mau disclaimer dulu, harap maklum nih kalau misalnya hasil suaranya nih nggak seproper kayak rekaman di studio biasanya. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas beberapa pengalamanku beli gear untuk rekaman nih. Jadi, aku kan mulai podcasting itu tahun 2018 ya. Terus waktu mulai podcasting tuh sebenarnya aku pakai alat-alat sisa yang pernah aku pakai buat bikin video ini untuk beberapa kerjaan sebelumnya. Sebelum aku akhirnya memang terjun ke dunia podcast. Nah, waktu itu peralatan yang aku pakai mikrofonnya mini shotgun Boya MM1, terus rekamnya tuh pakai Zoom H1 recorder. Dulu sih ya, aku tuh pas dengerin hasil suaranya kayaknya sih ya fine-fine aja gitu. Tapi setelah sekarang didengerin lagi, waduh, itu kacau banget sih. Jadi rekaman podcastku itu kan waktu itu tuh formatnya interview ya. Terus udah gitu interviewnya tuh selalu ketemu offline dan di ruang publik. Walaupun memang juga untuk interview tuh aku udah usahain banget nih untuk rekaman di tempat yang cukup sepi, tapi tetap aja hasil suaranya tuh ada reverb, terus juga noise-noise dari suara latar itu masuk semua. Dan kalau didengerin, wah ternyata ya memang nggak bisa dinikmatin banget kualitas audionya. Nah, aku pakai gear set itu tuh kurang lebih selama setahun lah ya. Tapi lama-kelamaan nih seiring dengan tamu podcast yang semakin beragam, aku tuh ngerasa malu juga gitu kalau rekaman podcast pakai alat seadanya. Walaupun sebenarnya sih di tahun itu ya, kayaknya memang nggak banyak juga orang yang tahu sih alat-alat podcasting standar pada umumnya tuh kayak gimana. Terus suatu ketika nih, jadi aku kan memproduseri satu podcast juga nih namanya Cinema Paradisco. Itu tuh podcast film ya. Nah, waktu itu tuh Cinema Paradisco itu tuh berkesempatan untuk mewawancara aktor, filmmaker, dan lain sebagainya. Dan waktu itu aku rekaman tetap pakai gear set yang tadi, jadi pakai Boya sama Zoom H1 dan terjadilah malfunction. Itu pas lagi rekaman sama Joko Anwar, Tara Basro, dan Christine Hakim. Waktu itu buat promo Perempuan Tanah Jahanam, kalau nggak salah di tahun 2019 deh. Terus gara-gara itu dan karena udah keburu terjun juga gitu ya ke dunia podcast, jadi akhirnya ya udah aku mulai seriusin deh tuh. Aku mulai nonton-nontonin video review soal alat-alat podcast, soal audio, terus juga tips-tips untuk podcasting dan lain sebagainya. Tapi memang konten yang aku temuin tuh banyak kan berbahasa Inggris ya. Jadi makanya itu juga alasan yang bikin aku bikin channel Pothead ini, karena siapa tahu nih ada yang nggak bisa bahasa Inggris tapi juga butuh informasi seputar alat-alat itu. Terus setelah itu akhirnya pilihan jatuhlah ke mikrofon Behringer XM8500 sama mixer Behringer Scenic 1202. Ini bisa 4 input XLR karena ada kondisi di mana rekamannya tuh lebih dari 2 orang. Terus juga kenapa milih mixer? Karena memang waktu itu pertimbangan budget sih ya. Karena dia bisa 4 input nih dengan harga kalau nggak salah tuh di 1,7 juta. Itu tuh jauh lebih ekonomis ketimbang audio interface. Terus untuk koneksi headphone monitoring nih, kalau misalnya perlu lebih dari satu, aku juga beli headphone preamp. Itu merek Behringer, tipenya tuh yang HA400. Ini bisa untuk 4 output headphone. Kemudian untuk headphone-nya sendiri nih ya, waktu itu aku beli 3. Audio Technica ATH M20X, terus aku beli Sennheiser yang 206 HD, terus juga Philips SHP 1900. Nah, Philips ini nih sebenarnya yang aku lumayan nyesel sih ya belinya, tapi karena waktu itu pertimbangannya untuk kalau misalnya rekaman 4 orang gitu ya, ya memang Philips ini yang paling bisa untuk neken budget. Tapi kenapa aku nyesel nih, ntar aku ceritain di belakang, kita lanjut dulu. Yang selanjutnya tuh aksesoris. Ini juga aku nggak nyangka nih, ternyata dia jadi pengeluaran lebih ya buat rekaman. Jadi yang pertama kan ada kabel nih. Waktu itu aku pertimbangan beli kabel pokoknya yang murah aja deh, nggak peduli deh tuh mau Neotriknya KW 100 atau kabelnya tipis atau solderan yang nggak bener, pokoknya yang penting murah. Terus yang kedua itu mic stand.
Waktu itu tuh juga pertimbangannya pokoknya yang murah aja deh. Buat table stand aku beli yang Betavo ST202 yang ini. Terus untuk boom arm itu juga sama, pokoknya yang penting murah nih kayak gini. Ini mereknya Tavware atau off brand aku lupa. Terus yang ketiga ini aksesoris lain misalnya kayak mic foam, terus mungkin adapter jack 3,5 ke 6,5 dan ya masih banyak perincilan lainnya lah. Nah, masuk ke 2020 itu kan mulai masa pandemi tuh ya. Terus waktu itu tuh aku juga mulai ganti format podcast. Makanya si mixer yang tadi tuh aku jual dengan harga yang sama ketika aku lagi beli. Kalau nggak salah tuh waktu itu memang lagi ada keterbatasan barang baru gitu deh ya. Dan entah kenapa di masa pandemi itu waktu mula-mula ya, itu kan banyak banget kayak hampir semua orang bikin podcast gitu. Jadi untung juga sih aku jual waktu itu ya. Mikrofonnya juga aku jual dengan harga 75.000 lebih murah daripada harga semula. Terus sebagai gantinya aku beli Behringer UMC 204 HD itu dengan harga 1,5 juta, tapi di 2021 aku jual lagi di harga 1,4 juta, itu pemakaiannya sekitar setahun berarti ya. Terus sebagai gantinya aku beli Focusrite Scarlett 2i4 karena aku butuh koneksi MIDI yang sampai sekarang aku masih pakai. Terus kalau untuk mikrofon, waktu itu tuh aku nambah mikrofon kondenser karena waktu itu aku lagi nambah format narasi cerita pendek, terus juga lagi mulai belajar untuk voice over ya. Waktu itu pilihannya tuh jatuh ke Audio Technica AT2035. Sebenarnya sih waktu itu ada beberapa pilihan nih yang aku pengenin, antara Lewitt LCT 240 Pro atau ada juga AKGP 220 sama satu lagi Audio Technica yang AT2050. Tapi akhirnya pilihannya memang jatuh ke AT2035 yang harganya 2,1 juta karena budgetnya memang segitu tuh. Cuma akhirnya di 2022 ini AT2035-nya udah aku jual lagi di harga 1,8 juta karena memang format podcast yang tadi itu udah nggak aku lanjutin nih untuk saat ini. Terus ada juga kasus di mana aku butuh gear untuk rekaman nih, tapi ini bukan aku yang ambil suara ya. Terus kebutuhannya waktu itu tuh mikrofon USB. Nah, pilihannya tuh jatuh ke Shure MV7. Waktu itu pemakaiannya 6 bulan, kemudian udah dijual lagi itu minusnya 400.000. Kalau ini memang lumayan gede sih ya kekurangannya, soalnya kalau dihitung-hitung tuh berarti pemakaiannya sekitar 60.000 per bulan. Jadi di kasus-kasus tertentu nih ya, khususnya untuk produk dan brand tertentu, resale value-nya tuh sepertinya nggak begitu ngedrop ya untuk audio gear. Kalau aku lihat di marketplace itu sirkulasi jual beli tuh selalu aja ada, nggak pernah sepi dan selalu ada aja barang second yang muter. Makanya memang aku selalu saranin tuh untuk orang invest di alat yang bagus ya, yang orang tuh emang banyak pakai atau banyak cari walaupun harganya mahal. Tapi ini dengan catatan kalau misalnya memang kamu udah serius. Kalau misalnya ini masih sekedar hobi, aku sih nggak akan nganjurin kamu untuk beli gear yang mahal-mahal. Terus ada juga kasus nih di mana aku ngerasa rada nyesel gitu ya, kenapa nggak beli langsung yang lebih mahal. Misalnya nih headphone Audio Technica ATH M20X, itu kan harganya 600 ribuan ya. Terus ada yang M30X harganya 900 ribuan, M40X itu harganya 1,3 jutaan, dan ada M50X itu harganya 2 juta. Akhirnya aku penasaran kan, jadi aku belilah si M30X ini sama pinjem temen nih yang M50X. Nah, kalau secara bentuk sama build quality sebenarnya sih kurang lebih sama ya. Tapi memang bedanya nih yang 50X nih foamnya lebih empuk, terus juga bahannya beda, sama dia ada mekanisme lipatnya dan kabelnya itu detachable. Tapi kalau dari segi suara ya, antara si M30X sama M50X ini ya memang beda sih. Tapi kalau aku sih memang nggak segitu butuhnya ya. Karena kan aku pakai juga untuk rekaman podcast, terus juga mixing untuk editing podcast, sama kadang-kadang bikin musik sederhana. Jadi beda harganya 1 jutaan lumayan banget. Nah kalau yang dari aku tontonin di YouTube, malah katanya yang best value itu yang M40X. Cuma kalau buat aku nih, yang M20X ke M30X ini nih yang memang aku rada nyesel ya. Karena perbedaan suaranya tuh kerasa banget. Jadi lompatan harga 300.000 dengan beda suaranya itu worth it banget sih. Terus masih soal headphone, nah sekarang yang Sennheiser 206 HD. Walaupun ini agak nggak adil ya karena aku bandinginnya sama yang HD 280. Tapi kalau untuk 206 HD ini sebenarnya sih aku senang-senang aja makainya. Misalnya untuk nontonin YouTube atau mungkin untuk ngedit-ngedit vokal dikit gitu ya. Cuman memang yang paling aku nyesel tuh adalah faktor earpadnya ini karena dia tuh nggak gitu nempel ke telinga ya. Apalagi kalau misalnya kita rekaman tuh lebih dari satu orang, wah itu bocoran suaranya tuh kerasa banget.
Jadi memang kalau misalnya perlu nambah sekian ratus ribu gitu ya untuk dapetin fitur yang lebih proper, aku sih rasanya nggak akan menyia-nyiakan beli si Sennheiser 206 HD ini sih. Terus belum lagi nih, Philips SHP 1900 ya, yang ini ya. Wah, ini bener-bener udah nggak ada gunanya sama sekali sih. Karena suaranya nggak berasa, terus udah gitu longgar banget. Dia harganya di 150.000 sampai 200 ribuan lah. Jadi ujung-ujungnya pada akhirnya nggak bisa aku pakai juga untuk kebutuhan rekaman aku sekarang. Penyesalan aku yang berikutnya adalah si table stand yang tadi ini nih. Ini harganya 70 ribuan, terus ukurannya kecil ya. Base-nya itu juga kecil banget, diameternya tuh sekitar 12 cm. Nggak ada bebannya sama sekali. Jadi emang ketika lagi naruh mikrofon di situ tuh, mikrofonnya tuh justru malah gampang jatuh, apalagi misalnya nggak sengaja kesenggol pas lagi rekaman, atau kabel XLR-nya ketarik. Nah, ujung-ujungnya jadinya aku beli table stand yang lebih berat dan lebih mahal ya, biar lebih aman. Kamu bisa coba beli yang Kretz NB211 itu harganya 200.000 atau Samson MD5 itu di 250.000 atau juga ada Rode DS1 itu di 350.000. Harganya tuh memang 3 sampai 5 kali lebih mahal ya. Tapi menurutku sih mendingan kita nabung dulu deh buat beli si aksesoris ini ya yang lebih mahal untuk bisa mendukung keamanan dari si mikrofon kita juga gitu. Karena kan harga mikrofon kita itu justru lebih mahal lagi. Nah, ini juga berlaku ke aksesoris misalnya kayak kabel XLR gitu ya. Misalnya kita nyari pokoknya yang penting murah lah atau mungkin yang nggak ori gitu ya. Nah, ini tuh bisa menimbulkan beberapa masalah nih. Misalnya kayak interference yang ganggu hasil rekaman, koneksi nyangkut yang bikin mikrofon rusak, dan lain sebagainya. Belum lagi mic stand gitu ya, ini juga penting banget karena waktu itu juga aku nyari tuh ya pokoknya yang penting murah deh. Karena merek-merek Tupperware itu kan selalu menggoda hati gitu ya. Tapi karena pengaitnya itu plastik, ya ujung-ujungnya tuh jadi nggak kuat dan kejadian kalau misalnya di mana mikrofon kita tuh jatuh, itu tuh bisa banget. Makanya aku jadi kepikiran nih untuk bikin perbandingan gitu ya untuk peralatan rekaman dari yang harganya termurah banget sampai yang harganya tuh cukup proper gitu ya untuk kebutuhan kita home recording. Menurut kamu gimana? Kamu tertarik nggak sih sama topik-topik kayak gitu? Nanti kasih tahu di kolom komen ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Ini jadi lumayan panjang ya curhatannya soal beli-beli alat rekam nih ya. Kalau dari pengalaman aku gitu ya, nyesel-nyesel tadi beli barang, kesimpulannya sih kalau misalnya kita mau beli sesuatu, jangan langsung tergiur sama dapat harga termurah atau mungkin nyari harga yang base model banget. Karena si produsennya sendiri pasti ngasih harga segitu tuh dengan mengurangi banyak kualitas dari alatnya sendiri. Jadi kalau misalnya kamu memang udah mau serius, ya saranku sih mendingan ambil harga yang minimal di tengah-tengah lah. Fiturnya tuh ngasih ruang untuk konten kamu berkembang. Dan kalau misalnya barangnya memang bagus, terus juga orang banyak pakai, itu tuh selalu ada kemungkinan untuk dijual lagi. Mungkin kamu perlu, konten kamu tuh perlu naik kelas gitu ya, kamu mau ganti barang, itu selalu bisa dijual lagi. Dan kalau menurut pengalaman aku ya, dari kita beli-beli barang itu, kemudian dihitung lagi nih dengan hasil pemakaian yang serius, menurutku pengeluarannya tuh nggak akan sebesar itu kok. Jadi, jangan takut untuk invest di gear yang rada mahal. Invest nih kata kuncinya ya, jadi nggak sembarangan beli guys. Pokoknya pasti akan worth it kok. Jadi, selamat rekaman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Pothead, tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Follow di Instagram @pothead.id. Sampai jumpa lagi. Dadah!